I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Oke, saya di sini akan menjelaskan pengertian karakter dan juga pentingnya pendidikan karakter bagi generasi muda. Yang pertama, menurut Nawali tahun 2018, karakter adalah sifat yang terpatri dalam artian baik pikiran, tingkah laku maupun tindakan yang melekat pada diri seseorang. Karakter juga bisa disimpulkan sebagai sifat atau bawaan dari lahir seperti perilaku, sikap, atau tindakan yang melekat pada jiwa. Karakter juga bisa dikembangkan dengan proses pendidikan dalam lingkungan, keluarga, dan masyarakat. Membangun karakter yang baik dapat dengan melalui pengembangan potensi. Kedua hal tersebut adalah hal yang berkesinambungan atau sangat berkaitan. Karena dengan membangun karakter yang baik melalui pengembangan potensi diri juga akan melibatkan proses introspeksi, di mana seorang individu atau seseorang akan mengevaluasi dan memeriksa nilai-nilai yang keyakinan serta mengembangkan kemampuan untuk menilai situasi dan membuat keputusan dengan penuh tanggung jawab. Dengan begitu, seorang individu dapat mengembangkan kualitas seperti kejujuran, integratif, dan juga tanggung jawab, serta disiplin diri yang semua itu adalah merupakan aspek penting dari sebuah karakter yang baik. Pengembangan karakter juga bisa dari pendidikan karakter, terutama pada generasi muda. Mengapa demikian? Karena dengan penanaman pendidikan karakter dapat menambah pengetahuan moral yang akan diimplementasikan pada kehidupan. Generasi muda adalah sebagai generasi penerus bangsa yang harus memiliki karakter yang baik. Maka dari itu, bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan orang lain, memiliki jiwa kepemimpinan dan berpikir kritis, jujur, dan memiliki loyalitas, itu adalah sebuah karakter yang harus dipenuhi oleh generasi muda. Tentunya, agar dapat memiliki karakter tersebut, perlunya adanya karakter yang berkembang baik pada jiwa dan bertindak serta membuat keputusan. Pendidikan karakter juga penting agar generasi muda tidak terpengaruh pada dampak negatif di era digital atau di era modern, seperti kecanduan media sosial, kekerasan, dan pergaulan bebas. Secara keseluruhan, pendidikan karakter sangat penting untuk generasi muda di era modern karena dapat membantu mereka untuk mengembangkan nilai-nilai penting dan mengatasi tantangan atau membangun sikap positif dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Karena masa depan tidak ada prediksi. Dengan pendidikan karakter akan membantu untuk dapat mengembangkan kemampuan berinovasi, berpikir kreatif di masa yang akan datang, dan dapat mencapai tujuan mereka serta membantu untuk memahami kemandirian dan kemampuan beradaptasi di lingkungan yang terus berubah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Amel. Untuk menyambung penjelasan dari rekan saya Gladys, di sini saya menjelaskan tentang era digital. Era digital merupakan suatu zaman di mana segala sesuatu menjadi serba digital dengan menggunakan teknologi yang canggih. Pada era ini ditandai oleh teknologi informasi yang telah membuka prospek besar bagi kemakmuran di dunia dan perkembangan umat manusia. Selain itu, era digital hadir untuk menginovasi beberapa alat tradisional menjadi modern dan lebih instan. Dapat disimpulkan bahwa era digital merupakan suatu masa di mana pada zaman tersebut menggunakan sistem digital yang ditandai oleh teknologi informasi yang semakin pesat. Di era digital, kita juga perlu untuk memperkuat karakter dan potensi diri kita yang positif. Namun, hal ini justru dapat menjadi tantangan karena adanya banyak distraksi dan tekanan dari penggunaan teknologi. Dengan demikian, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membantu memperkuat karakter dan potensi diri di era digital. Pertama, ialah tetap fokus. Fokus adalah kunci untuk memperkuat karakter dan potensi diri dalam era digital. Sangat mudah tergoda oleh distraksi seperti media sosial, notifikasi, dan pesan singkat. Tetapkan prioritas dan batasi waktu yang dihabiskan untuk penggunaan teknologi sehingga dapat tetap fokus pada tujuan. Kedua, ialah meningkatkan keterampilan interpersonal. Keterampilan interpersonal seperti komunikasi, kolaborasi, dan kepemimpinan sangat penting dalam era digital di mana banyak pekerjaan dilakukan secara virtual. Dapat mengembangkan keterampilan interpersonal dengan membangun hubungan yang kuat
dan bekerja sama dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Ketiga, ialah mengelola waktu dengan baik. Mengelola waktu dengan baik adalah keterampilan yang penting untuk memperkuat karakter dan potensi diri dalam era digital. Dalam era digital, waktu sangat berharga karena ada banyak informasi dan tugas yang harus diselesaikan. Buat jadwal yang teratur dan disiplin dalam mengikuti jadwal tersebut. Keempat, ialah meningkatkan keterampilan teknologi. Dalam era digital, keterampilan teknologi sangatlah penting. Menguasai perangkat lunak dan aplikasi yang diperlukan dalam pekerjaan dapat membantu Anda meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Kelima, ialah menjaga kesehatan mental dan fisik. Dalam era digital, seringkali kita terjebak dalam pola pikir yang tidak sehat, seperti perbandingan sosial dan tekanan untuk terus aktif online. Jadwalkan waktu untuk berolahraga, beristirahat, dan menenangkan pikiran Anda agar dapat menjaga kesehatan mental dan fisik dengan baik. Yang keenam, membangun brand personal. Menggunakan media sosial dan platform online lainnya, Anda dapat membangun brand personal yang kuat. Anda dapat membagikan konten, pengalaman, dan keterampilan Anda dengan orang lain. Ini dapat membantu Anda memperluas jaringan Anda dan membuka peluang baru. Ketujuh, ialah mengikuti webinar dan konferensi virtual. Dalam era digital, banyak webinar dan konferensi virtual yang dapat membantu Anda meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Anda. Anda dapat bergabung dengan webinar dan konferensi yang relevan dengan minat dan tujuan Anda.